Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Insan Gabut bersama Mas Budi Hikmah. Karena Mas Ibnu terlalu sibuk untuk jadi narasumber, jadi kita bersama Mas Budi Hikmah lagi aja. Di konten kali ini terus kenapa takutnya ada yang bertanya-tanya kenapa kontennya gak ada nomornya lagi kan 1, 2, 3. Soalnya saya gak tahu saya konsisten apa tidak untuk membuat konten ini sampai puasa selesai. Nah jadi tidak pakai nomor. Kali ini mengajukan satu pertanyaan saja yang harus dijawab oleh Mas Budi Hikmah. Siap ya Mas ya? Siap. Karena tidak ada briefing, jadi saya datang ke rumahnya, langsung bawa pertanyaan, langsung harus dijawab. Pertanyaannya dari Mas Aldi Saiful Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tersesat. Diingatkan kembali untuk para penonton Insan Gabut, ini bukan konten sebelah yang narasumbernya Habib, bukan. Ini narasumbernya hanya manusia biasa yang pintar berbicara. Pintar ngomong. Jadi saya sampaikan lagi, bukan pemuda tersesat. Oke. Pertanyaannya, Bang, kalau buka puasa pakai takjil kurma diganti pakai liquid kurma, apa boleh, Bang? Langsung Mas Budi dipegang, jawab. Luar biasa pertanyaannya, Bang Aldi ya itu ya. Aldi. Sebelum saya menjawab, sambil mikir juga ya, karena ngadadak ya. Siap. Saya mau mengucapkan kekaguman dulu lah ke teman-teman Kang Gipar ini, ke jamaah Insan Gabut ya. Luar biasa. Karena berani gitunya, pemberani gitunya. Pertanyaan nyeleneh lah gitu. Cuman ya mungkin itu menjadi realita juga mungkin ya, nepikeun ka dia nanya kayak gitu teh. Singkatnya gini sih Kang Gipar, kalau menurut saya nya, kalau liquid kurma teh kan cairan buat ngepetnya. Iya, buat ngepet. Nah, justru ada counter dari saya nih. Apakah maksudnya teh liquid kurmanya diminum? Apa di gimanain gitu? Apa cuman diisep doang kayak biasa gitu? Karena kan kalau berbicara namanya kuantitasnya, menurut saya nya katakanlah misalnya pikir gitunya, kan ngarokok sendiri atau ngepep teh kan ngasupkeun haseup gitunya, ngisep teh kan aya nu ngabatakeun aya nu henteu gitu. Aya nu nyebutkeun itu batal, ada yang tidak gitu. Ya. Jadi buat Mas Aldi ini pertanyaannya dari sederhana pasti menjadi kesana kemari kalau sama Mas Budi. Nggak apa-apa ya, didengerin aja. Oke, mantap. Ya makanya saya mau klasifikasikan, ada secara kuantitas, ada kualitas nanti ya. Nah kalau kuantitas misalnya tadi cuman cenderung pendapat teh membatalkan gitu. Jadi ngerokok teh batal, cenderungnya kadinya gitu pendapat teh. Nah ayeuna lamun ngudag-ngudag kadinya, kalau kita ngejar ke sana ya oke lah gitu, bisa gitu ya. Misalnya takjil teh adalah ngebatalan maksudnya. Jadi ketika bedug langsung kita ngepep, langsung begitu Mas, punten ya. Punten ya, ini harus gantian soalnya hiji jadi sulit untuk tektok jadi sulit. Masa harus dioper-oper gini kan, asal lucu. Nah, masa Mas Aldi ya emang ada yang begitu Allahu Akbar langsung netesin liquid langsung ada rata-rata tuh pasti minum dulu, pasti makan dulu, makan gorengan dulu. Ini Mas Aldi, tapi nggak apa-apa soalnya ini bagus jadi pertanyaan, jadi konten buat YouTube channel Gipar Rahman. Iya. Nah jadi kalau misalnya gitu kan, kalau pas bedug langsung ngepep gitunya, ya mungkin bisa lah gitu. Kalau berbicara bisa mah boleh, karena ketika ada ngepepnya batal gitu kan. Kan cuman kalau berbicara kualitas, nya fungsina apa gitu. Kan kalau misalnya takjil langsung kurma, eta kan kahiji bisa ngasih energi kan ke kita, bisa ngebalikin energi yang kosong gitu kan. Kedua, nya katakanlah itu sunnah gitu, berbuka dengan kurma teh gitu kan. Nah sebentar lagi harus dipinjam lagi. Siap. Nah sunnah itu makan kurmanya, berbuka dengan kurmanya atau dengan manis-manis.
Jadi yang sunnah teh yang mana? Yang manis-manis apa dengan kurma? Nah, oke. Menarik. Nah, jadi kalau soal itunya Bang, terakhir saya baca teh, jadi keterangannya atau ada hadis nanti berbunyi gini, kurang lebih dulu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah berbuka dengan kurma basah, terus dengan kurma yang kering, terus pernah juga hanya dengan air putih saja. Nah, jadi kalau misalnya berbicara sunnah dalam artian melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, berarti kan sebenarnya mah minum air putih juga kalau memang nggak ada apa-apa itu kan sunnah berarti, karena pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan cuman yang menarik nanti ada tendensi bahwa quote berbukalah dengan yang manis-manis itu penggiringan opini. Jadi lagi-lagi nanti kepada kebudayaan kapitalisme. Nggak kan cuman eta mah statement yang bagi saya sendiri pun itu tendensius gitu ya. Tapi nya saya mah bebas-bebas aja lah kan cuman ada lagi misalnya pendapat dari ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz lokal yang berusaha bijaksana menurut saya nya bahwa henteu ku korma ge misalnya ente ku stroberi ka apa ku buah-buahan lain nya bisa jadi itu sunnah juga gitu. Karena kan esensi dari makan kurma itu sendiri kan ngembalikan energi. Misalnya mah zat gula lah gitu nya, zat gula jadi kalau apalagi kan ada yang berpendapat katanya dulu kan Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab gitu, di tanah Arab yang mungkin buah-buahan yang mudah didapat nanti kurma gitu. Bisa jadi kalau di tanah Jawa misalkan beliau nya banyak gitu buah-buahan yang lain gitu. Nah, jadi kan kalau berbicara secara tekstual menurut saya kurang enak lah gitu, kurang bijak. Jadi saya lebih ke esensinya aja, lebih setuju memahami hadis itu secara esensial gitu. Jadi amun aya buah naon wae oge nya sok we alhamdulillah insyaallah itu sunnah gitu. Bahkan air putih sekalipun insyaallah itu sunnah. Dan soal penggiringan opini kapitalisme mah eta mah ya terserah lah ya. Terserah lah. Tafsiran masing-masing gitu. Dengan yang pasti balik lagi ke Kang Aldi tadinya. Ya kalau bagi saya masih boleh lah mau pakai liquid kurma juga kan cuman bisi lucu gitu kan langsung pas bedug langsung kurma mah nya minum-minum heula lah atau amun cek agipah kan mun cek gipar mah aya istilah ngahasilman heula lah gorengan ke. Nah justru kan pertanyaan teh apakah makan gorengan gitu nya takjil ku gorengan eta sunnah apa tidak? Soalnya kan eta teu amis lain buah-buahan gitu. Nah jadi kan eta oke. Apakah di Jazirah Arab umum goreng-gorengan? Sepertinya tidak tahu soalnya saya belum pernah ke sana. Jadi nanti kita dapat pastikan itu kalau kita ke sana. Jadi buka puasa di daerah Arab sana apakah menggunakan gorengan seperti yang kita tahu atau tidak? Ada lagi Mas Budi? Udahlah cuman pertanyaan terakhir saya tadi semoga bisa memantik jamaah insan gabut lah supaya semakin ngeri bertanyaan. Untuk jamaah insan gabut yang ada di rumah, Mas Budi menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian yang lebih mengerikan. Kalau di Deddy Corbuzier bilang mah di pinggir jurang teh materi pinggir jurang. Mas Budi siap menjawab pertanyaan materi pinggir jurang. Terima kasih kepada Mas Aldi yang sudah bertanya walaupun pertanyaannya teh agak mantap soalnya gimana ya saya aja yang perokok enggak gitu pas azan maghrib langsung aduh nyari korek rokok mana rokok tidak seperti itu konsepnya tapi berbuka seperti normal dulu seperti orang yang lain pada umumnya dulu nah baru setelah itu nyebat dulu santai tapi belum ada rokok yang rasa kurma. Oh, berarti ada request gana namanya request. Siapa tahu request kepada siapa? Sudahlah itu mah bagian Mas Budi aja nyebut kata-kata itu mah ya. Bagian Mas Budi saya. Kapitalis. Nah, harus didengar oleh teman-teman ya. Saya kurang berani, cuman Mas Budi yang berani di sini. Karena kan saya cuman menyampaikan pertanyaan dari para jamaah insan gabut kepada Mas Budi. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Dan di share seluas-luasnya. Tonton terus dan
nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tahu nih kalau Gifar upload video baru. Terima kasih untuk penonton yang sudah menonton dan yang sudah share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.